Diulang lagi suaranya enggak seramnya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 200, silakan kitab ibu-ibu sekalian dalam terjemahan yang dipegang ibu-ibu halaman 200. Kalau yang pegang kitab aslinya halaman 240. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bermula sunnah yang dilaksanakan di dalam salat, yakni ketika seseorang melaksanakan salat agar salatnya menjadi salat yang sempurna. Yang ke-10 adalah qira'atu syai'in minal qur'ani ba'dal fatihati. Qira'atu bermula membaca syai'in minal qur'ani, beberapa atau sesuatu daripada ayat Al-Qur'an, ba'dal fatihati, setelah ia membaca surat Al-Fatihah. Lil imami wal munfaridi, lil imami bermula bagi imam, wal munfaridi dan bagi orang yang sholat sendirian. Jadi sunnah hukumnya setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, ia membaca beberapa ayat daripada ayat Al-Qur'an. Siapa yang sunnah membaca? Imam. Imam kalau dia menjadi imam. Tapi kalau dia sholat wal munfaridi dan juga orang yang sholat sendirian. Jadi ibu-ibu kalau sholat di masjid ada imamnya, maka yang sunnah membaca ayat setelah baca Al-Fatihah adalah imam saja, makmumnya mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau ibu-ibu sekalian sholat sendirian, tidak sholat berjamaah, maka orang yang sholat sendirian itu sunnah membaca surah. Wa yusannu kadzalika lil ma'mumi idza lam yasma' imamahu. Wa yusannu, dan juga sunnah kadzalika, yang demikian itu yakni membaca surat, lil ma'mumi bagi seorang makmum, idza lam yasma' imamahu, apabila ia tiada mendengar akan bacaan imamnya. Contohnya di dalam sholat-sholat yang dibaca sir, kita nih sholat zuhur atau sholat asar, kan ibu-ibu dengar nggak bacaan imam membaca ayat ketika sholat asar? Tidak kan? Berarti makmum ikut membaca ayat. Boleh nggak Pak nggak sama-sama imam? Ya bagaimana mau sama, imamnya kan nggak kedengeran, jadi masih. Jadi kita baca surah Al-Fatihah, makmum baca juga. Terus setelah selesai kita baca surah Al-Fatihah, kalau masih memungkinkan, maka kita pun membaca surat. Surat mana? Mana saja. Paham maksudnya? Paham. Wal afdalu, dan bermula yang utama, salasu ayatin fa'aksar, itu 3 ayat atau lebih. Jadi membaca ayat itu dalam sholat yang paling utama minimal 3 ayat. Memang ayat yang paling pendek itu kayaknya memang 3 ayat ya. Betul. Apa itu suratnya? Atau hafal tuh, ketahuan sering baca itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Iyalah, itu kan artinya membaca surat yang paling pendek. Paling utama membaca ayat di dalam sholat adalah minimal 3 ayat, fa'aksar atau lebih. Wa suratun kamilatun, dan bermula surat yang sempurna, afdalu, itu paling utama, lebih utama, min ba'di tawilatin, dari sebagian yang panjang, walau kana al-ba'du, walaupun yang sebagian itu atwala minas surati littiba'i, walaupun ayat yang panjang itu lebih panjang, ya bacaannya itu ayatnya lebih banyak daripada ayat yang pendek tapi sempurna itu, littiba'i, berdasarkan ittiba pada Nabi.
Jadi Nabi itu bukan nggak pernah membaca ayat yang panjang. Nabi pernah sholat membaca ayat yang panjang, membaca surat yang panjang. Tapi walau Nabi membaca surat yang panjang, dibaca sampai selesai. Ya, baca sampai selesai. Jadi kalau sholat lebih utama membaca surat pendek tapi sempurna dibaca semua, daripada membaca surat yang panjang tapi tidak selesai. Kita baca tengah-tengah aja. Ya, lebih utama yang pendek tapi selesai. Yang pendek tapi selesai tadi itu yang paling pendek surat ya 3 ayat, surat Al-Kautsar. Naik sedikit Al-Falaq, naik sedikit Al-Ikhlas, naik sedikit An-Nas, naik sedikit lagi. Ya, dan lain-lain. Jadi kalau mau sholat tuh baca ayatnya yang sempurna lebih utama daripada kita baca suratnya panjang tapi nggak selesai. Tapi Pak, bagaimana kalau saya sholatnya baca surah Al-Baqarah sampai selesai? Oh iya, lebih bagus ya, lebih bagus daripada Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus fansurna 'alal qaumil kafirin, 2 juz setengah. Nah, ibu jadi imam, pas ibu nengok udah nggak ada lagi orang di belakang. Kenapa bubar? Tapi kalau itu bisa dilakukan, Pak, bagus, lebih bagus. Ya, kalau panjang sempurna bagus. Tapi daripada panjang nggak sempurna, lebih baik pendek tapi sempurna. Apa maksud sempurna? Dibaca sampai habis. Nah itu. Tapi ini hukumnya sunnah. Tapi Pak, saya ini nggak enak tuh. Pokoknya kalau nggak baca ayat yang panjang tuh, dan kayaknya nggak enak badan. Udah baca, kan itu hukumnya sunnah ya. Ya, lebih afdal. Kalau sehari nggak baca ayat yang di tengah-tengah, kayaknya ada ayat favorit ya, ayat favorit. Tapi kalau mau dihafal semua, ya nggak hafal. Contohnya dia mengambil akhir dari surah Al-Baqarah yang juga memiliki keutamaan juga kan, daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pak, saya kalau nggak baca ayat itu dalam surat nggak sejuk. Ya udah baca lah ya, dibaca. Sesekali lah disini kan 5 kali sholatnya ya, ke papa 1. Nah, kita lanjutkan. Yusannu qisarul mufassali fil maghribi wa hiya min ad-duha ila an-nasi. Yusannu, dan bermula sunnah qisarul mufassili fil maghribi, yakni membaca ayat-ayat mufassal. Ayat-ayat mufassal fil maghribi, di dalam melaksanakan salat maghrib. Ayat-ayat mufassal yang termasuk dalam ayat-ayat mufassal, yakni ayat-ayat yang ringkas, yang pendek-pendek ayatnya, sunnah dibaca dalam salat maghrib. Wahya minad duha ilan nasi, dan bermula ia dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, memang biasanya hafal semua dari sini, dari Ad-Duha sampai An-Nas ya, hafal semua kan? Hafal ya? Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, ini sunnah dibaca ibu sekalian dalam sholat maghrib. Kenapa? Waktunya pendek.
Wa yusannu tiwalul mufassali, sunnah membaca tiwalul mufassali, yang panjang dari yang mufassal, fi subhi wa zuhri, di dalam salat subuh dan salat zuhur. Jadi ayat-ayat mufassal adalah ayat-ayat yang pendek-pendek. Ayat-ayat mufassal dibagi dua, ada yang disebut qisarun mufassal, artinya ayat pendek itu yang memang benar-benar pendek ayatnya. Ada yang ayat-ayat masuk dalam ayat-ayat pendek tapi lebih panjang ayatnya, disebut tiwalul mufassali. Kapan sunnah dibaca? Fi subhi wal zuhri, di dalam salat subuh dan salat zuhur. Wa hiya minal hujurati ila amma, dimulai daripada surat al-hujurat ila amma. Amma itu apa amma? Amma yatasaalu. Ya, an-naba, ya, an-naba. Kalau hujurat, ya hujurat. Namanya surat al-hujurat, mulai dari surat al-hujurat sampai amma yatasaalu. Jadi dia disebut dengan tiwalul mufassal. Ayat-ayat yang masih pendek tapi lebih panjang sedikit dari yang pendek-pendek. Tuh kan? Kemudian selanjutnya wa yusannu awasitul mufassali, dan sunnah membaca ayat yang pertengahan, yakni mufassal yang sifatnya pertengahan, fil asri wal isya'i, di dalam salat asar dan salat isya. Wahia, dan ia adalah ayat apa? Amma yatasaalun, yakni an-naba, ila duha, sampai surat ad-duha. Jadi amma yatasaalun sampai ad-duha itu sunnah dibaca di dalam surat apa? Asar dan salat isya. Tapi kalau yang panjang tiwalul mufassal dibaca subuh dan zuhur. Nah, itu berkaitan dengan lamanya waktu salat kan? Ya kan? Nah, lama waktu. Nah, selanjutnya wa yusannu an takuna al-qira'atu ala tartibil mushafi. Wa yusannu, dan bermula sunnah an takuna al-qira'atu, ia menjadikan akan qira'ah membacanya ia ala tartibil mushafi, di atas urutan mushaf. Jadi tidak baca, orang bilang bahasanya baca ayat sungsang. Jadi baca ayatnya berurutan dari rakaat pertama, rakaat kedua, itu berurutan sesuai dengan urutan mushaf. Jadi kalau ayat pertamanya itu baca surat Al-Falaq, berarti yang keduanya surat An-Nas. Kalau dia baca ayat pertamanya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, berarti rakaat keduanya surat Al-Falaq atau An-Nas. Jangan mundur bacanya. Jangan rakaat pertamanya baca surat An-Nas, rakaat keduanya baca Al-Falaq. Itu tidak berurutan namanya. Jadi sebaiknya memang berurutan sesuai dengan urutan mushaf. Diurutin dari pertama itu surat 1, 2 Al-Baqarah, terus Al-Imran, terus dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ini HP-nya mau begitu. Yang nonton di YouTube tinggal aja. Selanjutnya wa yusannu al-ityanu bil warid, dan disunnahkan ia membaca bil warid dengan sesuatu yang warid, wa huwa al-afdal mutlaqan, dan itu sifatnya adalah paling utama yang mutlak, kasajdati wal insani fi subhi al-jumu'ati, seperti membaca surat as-sajdah wal insani dan surat al-insan fi subhi al-jumu'ati, di dalam salat subuh hari Jumat. Nah, jadi membaca ayat ini sunnah secara mutlak sunnah, pokoknya setiap hari Jumat salat subuh, setiap hari Jumat salat subuh sunnah secara mutlak. Ayatnya dalam rakaat pertama membaca surat as-sajdah, di dalam rakaat kedua membaca surat al-insan. Jadi
surat As-Sajdah itu nanti di pertengahan sholat kita masih dalam keadaan kita berdiri, dalam rakaat pertama itu ada namanya surat As-Sajdah yang kita baca, maka kita akan sujud tilawah dalam sholat. Sudah pernah belum? Belum pernah ya? Jadi ketika kita lagi sholat subuh hari Jumat, nanti sampai kita pada ayat sajdah dalam keadaan kita masih berdiri, karena imam berdiri lagi mimpin sholat baca ayat, tiba-tiba sampai di surat As-Sajdah ini yang di situ ada sunnah sujud tilawah. Jadi dalam keadaan berdiri imamnya sampai di surat As-Sajdah, sampai di ayatnya yang ke-15 itu, maka dia kemudian sujud, Allahu Akbar, sujud ya, namanya sujud tilawah. Setelah sujud tilawah dia bangun lagi, Allahu Akbar, baru melanjutkan ayatnya sampai selesai. Setelah ayat selesai dibaca, baru dia ruku, baru dia i'tidal, baru dia sujud. Nanti dia bangun lagi rakaat kedua baca surat Al-Insan. Nah, paham ya? Paham? Paham. Nah, itu sunnah dalam surat yang ke-10. Yang ke-11, minum dulu. Sudah ya? Kita lanjutkan. Sunnah yang ke-11. Yang keberapa? Yang ke-11. Yang ke-11, sunnah dalam salat yang nomor 11 adalah su'alur rahmati, bermula memohon akan rahman, inda ayatir rahmati, saat membaca ayat rahman, wal isti'azu, dan bermula memohon perlindungan, inda ayatil azabi, di dalam bertemu dengan ayat-ayat azab. Wa kaza ya'ti bima yunasibul maqam. Jadi maksud yang ke-11, ketika kita baca ayat Quran dalam sholat, ketika kita bertemu dengan ayat-ayat rahman, maka kita minta rahmat Allah, berdoa. Jadi sunnah berdoa di tengah-tengah sholat, tetapi doa sesuai dengan munasabat ayat yang disebut. Contoh, imamnya baca ayat di dalam Quran, ketemu yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah memasukkan siapa orang yang dikehendaki di dalam rahmatnya. Maka pada saat itu kita berdoa. Apa doanya? Allahumma adkhilna fi rahmatika. Allahumma, duhai Allah, adkhilna, masukkanlah kami, fi rahmatika, di dalam rahmatmu. Sunnah, tapi bahasa Arab doanya. Jangan dengar imamnya, oh iya kata bapak kemarin tuh, ini ayat rahmat nih. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kami rahmat. Ya, batal salatnya. Ya, jadi dibaca doa harus berbahasa Arab. Kalau hafal ya, kalau nggak hafal dalam hati ya, dalam hati aja. Nah itu su'alur rahmati, memohon rahmat, inda ayatir rahmah, di dalam ayat-ayat rahmat. Wal isti'azatu, dan bermula isti'azah, yakni memohon perlindungan, inda ayatil azabi, di dalam ayat-ayat tentang azab. Contohnya ayat tentang azab itu di dalam Al-Quran, surah Al-Insan ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Si imam membaca ayat panjang, ketemu dengan ayat ini. Wadh-dhalimina 'adda lahum 'azaban alima. Wadh-dhalimina, dan bermula orang-orang zalim. A'adda lahum, itu a'adda lahum, telah disediakan bagi mereka, azaban alima, ialah azab yang pedih. Maka kita berdoa, Allahumma ajirna min azabik, ya Allah, lindungilah kami, hindarkanlah kami daripada azabmu. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau dengar ayat tentang rahmat, minta rahmat. Enggak hafal Pak doanya bahasa Arab, ya sudah, dalam hati diam saja. Ketika disebut ayat umpamanya yudkhilu man yasha'u
fi rahmatih. Allah memasukkan rahmat, memberi rahmat pada siapa yang dikehendakinya. Maka dalam hati, ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan rahmat-Mu. Ketika kita dengar tentang azab, tentang neraka, tentang jahanam umpamanya, maka dalam hati kita memohon, ya Allah, lindungilah kami dari azab-Mu, dari neraka jahanam. Tapi cukup di dalam hati. Makanya kalau imam baca itu dengerin. Itu tujuannya. Ketemu ayat rahmat, dia minta rahmat. Ketemu ayat tentang azab, dia mohon perlindungan dari azab. Jangan waktu imam baca ayat ngobrol. Nggak ada ya. Ngelamun maksudnya ya, ngelamun. Jangan ngelamun. Kalau imam baca ayat, dengar aja, dengar. Masalun akhar, contoh yang lain. Ayata, ada dua ayat dalam Al-Quran. Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Ayat yang lain, alaysallahu biahkamil hakimin. Ini ayat seperti pertanyaan. Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah yang demikian itu kuasa bagi Allah atas menghidupkan orang mati? Itu pertanyaan kan? Ada juga alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah ya maha bijaksana dari segala yang bijaksana? Itu pertanyaan sifatnya seperti pernyataan, seperti pertanyaan, tetapi sebenarnya penegasan. Maka kita berkata, wa ana ala zalika minasyahidin. Duhai Allah, aku atas yang tersebut itu termasuk yang bersaksi. Artinya, iya benar, Allah itu yang maha bijaksana dari segala yang bijaksana. Allah itu maha segala-galanya, bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan orang hidup, bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Walhasil Allah kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu termasuk bagian daripada sunnah di dalam sholat. Yang keberapa? Yang ke 11. Nah, sekarang sunnah di dalam sholat yang ke-12. Al-jahru fi maudhi'ihi, bermula jahar, mengeraskan suara, fi maudhi'ihi, di dalam tempatnya jahar. Wal israru fi maudhi'ihi, dan bermula israr, yakni bermula membaca dengan sir, dengan pelan, fi maudhi'ihi, di dalam tempatnya yang dibaca pelan. Keterangannya gimana nih? Yusannul jahru, dan bermula sunnah jahar. Maksudnya sunnah membaca bacaan itu dengan keras. Fi ashri sholawat, di dalam 10 solat. Nah, dengarkan ini. Kita solat dengan cara dikeraskan suaranya, didengar orang lain, itu ada di dalam 10 solat. Apa saja itu? Wahia as-subhu, yang pertama di dalam solat subuh. Dalam solat subuh, di solat subuh bacanya keras ya. Artinya kita baca solatnya keras, Al-Fatihah dan ayatnya. Jika kita jadi imam atau kita solat sendirian. Contoh, ibu kan jadi imam di masjid, nggak mungkin, nggak boleh perempuan jadi imam di masjid kalau makmumnya laki-laki, kecuali ibu-ibu semuanya perempuan semua dalam masjid, maka boleh ibu, salah satu ibu menjadi imam. Nah, sekarang ibu tidak jadi imam di masjid, tapi sholat sendirian di rumah ya. Di rumah ibu nggak ada orang ajnabi, nggak ada orang asing, yang ada anaknya itu kan, walau laki-laki itu ya. Nggak ada lah orang asing dalam rumah ibu, maka ibu sholatnya pun dijaharkan. Jadi ibu membacanya dijahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu suara ibu tadi kan? Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ibu baca ayat favorit ibu itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu suara ibu kedengaran kalau ibu salat sendiri di rumah dalam salat subuh. Jadi salat yang pertama dari 10 salat itu yakni salat subuh. Jadi kalau subuh bersuara bagi imam atau bagi orang yang salat sendirian. Yang kedua wal jumu'ati, ya. Wahya subuh wal jumu'atu, dan bermula subuh, wal jumu'atu, dan bermula Jumat. Yakni salat Jumat. Ya, salat Jumat itu pernah dengar orang salat Jumat? Dikeraskan suaranya. Ya, itu yang kedua. Wa fir rak'ataini al-ulayaini minal maghribi wal isya'i wal idani. Wa fir rak'ataini, dan di dalam 2 rakaat al-ulayaini, yakni di dalam 2 rakaat yang awal, berarti rakaat pertama dan kedua, minal maghribi, di dalam salat maghrib, wal isya, di dalam salat isya, wal idani, dan di dalam 2 salat id. Nah, sudah berapa? Nah, jadi kalau salat maghrib di 2 rakaat pertama saja yang keras, ya. Kemudian di salat isya hanya di 2 rakaat pertama saja. Kemudian di dalam 2 rakaat 2 salat id, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Pernah ikut salat Idul Fitri? Sering. Itu suaranya dikeraskan atau tidak oleh imam? Dikeraskan. Betul berarti kitab ini. Betul. Setuju ya? Setuju. Kemudian salat Idul Adha pernah ikut? Sering, ikut terus. Pernah dengar imam baca ayat? Baca. Terdengar atau tidak? Nah, berarti betul? Betul. Setuju ya? Nah, setuju. Wal istisqa, dan salat istisqa. Apa salat istisqa? Minta hujan. Nah, dalam salat istisqa itu suaranya dikeraskan walau salat siang hari. Wa khusuful qamari, dan bermula khusuf qamar. Apa salat khusuf apa? Apa salat khusuf? Khusuf gerhana. Khusuful qamar berarti gerhana bulan. Wa tarawih, dan salat tarawih. Pernah salat tarawih? Alhamdulillah. Dikeraskan suara ya. Nah, kemudian wa witri Ramadan, dan salat witir dalam Ramadan dibaca keras ya. Betul? Betul. Wa rak'ata at-tawafi lailan. Wa rak'atan, dan bermula 2 rakaat at-tawaf, di dalam tawaf lailan, yang dikerjakan di malam hari. Jadi salat sunnah tawaf, kalau tawafnya malam hari maka salatnya dikeraskan. Tapi kalau tawafnya di siang hari, salat sunnah setelah tawaf 2 rakaat itu dipelankan. Paham? Paham ya? Nah, paham. Bagi laki-laki atau bagi perempuan yang sholat sendirian, dan tidak ada orang asing. Tapi kalau ibu-ibu di rumahnya masih ada tamu, orang tuanya bertamu, suaminya, ibu sholat, tidak boleh dikeraskan suaranya. Kenapa? Karena ada orang asing, orang ajnabi maksudnya. Paham ya? Paham. Wa yusannu al-jahru, dan disunnahkan menjaharkan bacaan lil mar'ati, bagi seorang perempuan, idza lam yahdur indaha rajulun ajanib. Nah, ini tadi rajulun ajanibi. Dan sunnah menjaharkan bacaan bagi perempuan apabila tiada hadir di sisinya seorang laki-laki asing, ya. Bukan ya. Ya, paham kan? Ada orang lain di rumahnya.
Walakin duna jahrir rajuli, akan tetapi tidak seperti nyaringnya bacaannya laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu nyaring sampai kedengaran dari rumah ke rumah, tapi kalau perempuan cukup didengar oleh sekitar ibu saja. Jadi kalau laki-laki keras bacaannya bisa didengar tetangga-tetangganya, tapi kalau ibu-ibu boleh keras tapi tidak terdengar sampai ke tetangganya, cukup di rumah saja. Paham ya? Paham tidak? Paham. Kemudian selanjutnya, walau qadha salatan jahriyatan fi waqtil israri aw aksahu fal'ibratu bi waqtil qada'i fa in kana lailan jahara wa in kana naharan asarra walau kanat nafilatan. Walau qadha, dan apabila qadha salatan jahriyatan, apabila seseorang melaksanakan qadha, dan qadhanya itu salat jahar. Maksudnya yang di qadha salat jahar itu salat apa? Salat subuh, salat maghrib, salat isya. Fi waqtil israr, sedangkan ia mengqadhanya di waktu israr. Maksudnya dia ngodok sholat itu siang hari. Kan siang hari itu waktu sholat israr kan, waktu sholat yang dibaca pelan. Dia ngodok sholat yang dibaca keras, yakni subuh, maghrib, dan isya. Di waktu israr, di waktu yang sholat dibaca pelan, yakni di waktu sholat zuhur atau asar. Fal ibratu biwaqtil qadha, maka yang dijadikan patokan dia bacanya keras atau pelan itu berdasarkan waktu dia mengerjakan. Jadi walaupun dia sholat isya, ngodok sholat isya di siang hari, maka karena di siang hari itu waktu dibaca sholat dalam keadaan israr, yakni pelan, tidak terdengar, maka dia sholat isyanya pun dengan tidak terdengar. Gitu. Fa in kana lailan jahara, fa in kana lailan jahara, walaupun ia adalah sholat yang jahar karena dia dikerjakan malam. Wa in kana naharan asarra walau kanat nafilatan. Kalau dia siang maka dia dipelankan walau dia adalah salat sunnah. Kemudian selanjutnya wa yusannul jahru, dan disunnahkan menjaharkan bacaan fi kulli salatin lailiyatin jama'atin. Sunnah membaca dengan keras semua salat ya malam, semua salat yang dikerjakan di waktu malam secara berjamaah. Wa yusannu tawassutu fin nawafili al-mutlaqati bil laili, dan sunnah tawassut dalam salat sunnah mutlak ya di malam hari. Itu tawassut, jangan terlalu keras, sedang. Ya, jam berapa Ibu? Berapa menit lagi? Masih lama, 15 menit lagi ya. Nah, itulah sunnah yang keberapa? Yang ke-12. Sekarang sunnah yang ke-13. Sukutul ma'mumi wa insatuhu liqiraati imamihi. Diamnya seorang makmum ya, dan dia memperhatikan bacaannya imam. Jadi kalau imam itu baca ayat, maka makmum diam ya, dia mendengarkan bacaannya imam. Kalau bacaan imam terdengar, tapi kalau bacaan imam enggak terdengar maka baca ayat juga. Yang ke-14, qiraatul Fatihati lil ma'mumi ba'da ta'min. Bagi seorang makmum membaca surah Al-Fatihah ya, bagi makmum membaca surah Al-Fatihah ba'da ta'min, setelah takmin, setelah mengucap amin ya. Jadi bagi makmum tuh sunnah hukumnya membaca surah Al-Fatihah kalau dia sholat berjamaah, jika dia mendengarkan bacaan imamnya. Jadi baca ya, kesimpulannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam kan, kita jawab amin. Amin ini namanya takmin. Setelah takmin kita baca Al-Fatihah walaupun jadi makmum. Yang ke-15, tatwilur rak'atil ula 'ala tsaniyati, memanjangkan rakaat pertama 'ala tsaniyati, di atas rakaat kedua. Ai tatwilul qiraati faqat, yakni yang lebih panjang adalah
ayatnya saja. Jadi dalam sholat itu sunnah rakaat pertama lebih lama berdirinya dari rakaat kedua. Di mana letak perbedaannya? Rakaat pertama ini sunnah lebih panjang ayatnya dibanding rakaat kedua. Kemudian yang ke-16, takbiratul intiqalat, bermula takbir intiqal, ai qaulu, yakni satu ucapan Allahu Akbar indal intiqali min kulli ruknin illa al-i'tidali wa yusannu maddu takbiri ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'dahu. Jadi sunnah yang ke-16 dalam sholat adalah takbir intiqal. Takbir intiqal itu setiap kita berpindah dari satu rukun ke rukun lain kita takbir. Contohnya daripada berdiri ke ruku Allahu Akbar, ini namanya takbir intiqal. Yang satu pertama Allahu Akbar sebut takbiratul ihram, itu hukumnya wajib, itu rukun. Tapi kalau takbir yang lain selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, diam aja juga sah. Ya, kita mau ruku Allahu Akbar itu takbir intiqal namanya, mengucap takbir pada saat pindah daripada berdiri ke ruku, ya kan? Terus daripada i'tidal ke sujud, itu takbir itu sebut takbir intiqal, takbir pindah maksudnya. Takbir sebagai penanda kita pindah dari satu rukun ke rukun lain. Ini hukumnya sunnah, walaupun kita diam aja tetap sah salatnya. Kita berdiri ini. Ya, gerakan inilah yang wajib tuh. Adapun bacaannya sunnah. Takbir intiqalnya sunnah. Ya, ini ucapan Allahu Akbar. Illa al-i'tidali, kecuali dalam i'tidal. Karena dalam i'tidal tidak baca takbir kan, tapi baca apa? Sami'allahu liman hamidah, tasmi' namanya. Nah, kemudian yang ke-17 sunnahnya at-tasmi'u 'indal i'tidali, mengucap tasmi', yakni mengucapkan sami'allahu liman hamidah. 'Indal i'tidali, ketika i'tidal, wa huwa qaulu, dan ia adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Wa yusannu dzalika lil imami wal ma'mumi wal munfaridi. Sunnah tasmi' maksudnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah di dalam i'tidal. Sunnah ini berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, dan berlaku bagi siapa? Orang yang sholat sendirian. Jadi imam sami Allahu liman hamidah, ya kan? Dia bangun tuh, maka kita juga sami Allahu liman hamidah juga sebelum baca bacaan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil as-samawati wa milul ardi wa mil wa mil ama sita min sayin ba'du ahlas sana'i wal majdi haqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nah, itu panjangnya, tapi kalau membaca pendeknya Rabbana lakal hamdu. Nah, sudah, masih ada waktu. Itu yang ke-17. Yang ke-18, yusannu fir ruku'i, dan bermula sunnah dalam ruku' maddu zahri wal unuqi, meratakan punggung dan leher. Jadi kalau ruku' itu leher sama punggungnya lurus. Wa nasbu saqihi wa fakhidhaihi, ya, dia meluruskan betis sama pahanya. Wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin, menjarangkan kedua kakinya itu seukuran shibrin, sejengkal. Kira-kira jarak antara kaki ke kaki ketika ruku itu, ya, ukurannya kira-kira sejengkal. Wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, dan ia memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya. Wa kasfuhuma, dan dia itu apa? Digenggamkan, ya. Wa tafriqul asabi'i tafriqan wasata, dan jari-jarinya dijarangkan di atas lutut itu. Jadi bukan dirapatkan di atas lutut. Ketika ruku, ya, ketika ruku maka
dijarangkan tangannya memegang lutut, bukan dirapatkan. Wa tawjihuha lil qiblati, menghadapkannya pada Ka'bah, pada kiblat. Wa tuhbasarihi, kemudian pada saat rukuk membuka mata, jangan tidur ya, jangan merem maksudnya. Wa yujafar rajulu mirfaqaihi an jambaihi wa batnahu an fakhidaihi. Wanzuru ila mawdi'i sujudihi wa tarku khafdi ra'sihi wa zikril ma'suru. Dan ketika ruku, tangan tadi sudah diletakkan di atas lutut, maka kedua tangannya agak dijauhkan daripada lambung, agak dijauhkan, tidak nempel ke perut gini bagi laki-laki, tapi bagi perempuan dirapatkan tangannya ya. Wa nazru ila mawdi'i sujudihi, dan ia melihat pada tempat sujudnya. Wa tarkul khafdi ra'sihi, dan dia tidak terlalu menurunkan kepala ya. Wa zikrul ma'suru, dan bermula ia berzikir dengan zikir yang ma'sur. Az-zikrul ma'suru fihi, dan bermula zikir yang ma'sur itu di dalam ia melaksanakan ruku adalah bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan. Dia ucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi tiga kali. Tapi kalau dia hafal lanjutannya, boleh ditambah lagi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sa'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bi qadami lillahi rabbil alamin. Itu panjangnya. Kalau enggak hafal ya cukup sampai subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini dulu. Ya, ini sampai nomor 18 daripada sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, ini ibu baca lagi ya di rumah. Ini praktek kan? Ini praktek setiap hari kita dalam sholat. Ya, ini yang kita kerjakan ya. Ini mendetil penjelasan seperti ini, tapi prakteknya memang sudah seperti itulah kita kerjakan. Tapi untuk lebih sempurna supaya kita memiliki tuntunan daripada kitab, ya ibu perhatikan, baca lagi, urutkan dan nomor 1 ya, sunnah dalam sholat. Oh begitu. Benarkan lagi, sesuaikan. Oh, saya kemarin masih keliru Pak, waktu saya ruku ternyata leher sama punggung saya nggak lurus. Nah, sunnahnya lurus, maka ibu betulkan. Nah, dilihat ya, diulang-ulang lah, lagi dibaca, disesuaikan gerakan-gerakan sholat kita dalam tuntunan kitab ini supaya sholat jadi lebih sempurna. Demikian saja kajian kita hari ini ibu sekalian, dan bermanfaat. Semoga Allah SWT berikan kita kesehatan, umur yang panjang dalam keberkahan, senantiasa berada di majelis ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi asar, tidak ada pertanyaan ya. Kalau pertanyaan nanti saja kalau sudah selesai sampai nomor berapa. Itu banyak sekali kan. Sunnahnya itu ada berapa poin tuh? Ada sampai berapa? 20, 30, 33 apa 32? 33 apa 32? 32 ya. Ada 32 tuh baru sampai 18. Nah, itulah yang kita harus pelajari. Baik, demikian saja ibu sekalian, kita cukupkan kajian kita hari ini dengan wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.